presensi. Baik, pada hari ini kita akan masuk pada bab keempat, yaitu materi keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di mana kompetensi dasarnya indikator yang akan dicapai, dan artinya pada materi hari ini adik-adik harus mampu mendeskripsikan makna persatuan dan kebangsaan dalam proses diskusi sebentar. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Oke, baik. Mungkin yang berada dalam sini kita berasal dari daerah yang berbeda-beda, kan? Ada yang dari suku Timur? Ada yang dari Silakan tunjuk tangan dulu. Ya, suku Alor, suku Sumba. Baik, nampaknya yang dominan di sini ialah dari suku Timur. Jadi adik-adik, sekalipun kita dalam dominannya kita, suku kita dalam satu lingkup, satu lingkungan, tapi kita harus menghargai perbedaan itu. Mungkin adik-adik bisa lihat gambar di sini. Mungkin adik-adik bisa perhatikan gambar di laptop. Semua bisa lihat? Kira-kira apa yang adik-adik bisa lihat dari gambar ini? Apa yang adik-adik mengerti dari gambar ini? perbedaan suku. Masih ada lagi? Perbedaan antar agama. Mungkin masih ada lagi? Baik. Jawaban dari adik-adik semua itu betul. Karena yang pertama itu keberagaman agama, ya. Di situ ada tokoh-tokoh agama, ada dari Muslim, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang gambar yang berikut lagi ialah perbedaan busana adat dari masing-masing daerah itu berbeda-beda. Ada yang dari Rote, ada yang dari Alor, ada yang dari Sumba, Timur, dan lain sebagainya. Kemudian gambar yang ini, kira-kira ini gambar apa? Ada yang tahu? Persatuan antar ras. Keberagaman ras. Ada lagi yang berpendapat lain? Perbedaan warna kulit. Ya, betul sekali. Berikan aplaus untuk teman-teman. Jadi jelas ya, dari gambar tadi mengajarkan kita bahwa sekalipun berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras, warna kulit, pakaian adat, dan lain sebagainya, namun kita tetap satu, yaitu Indonesia. Materi yang pertama itu kita akan bahas tentang makna persatuan dalam kebangsaan. Jadi pengertian dari persatuan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kemudian ada kata kesatuan, merupakan hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Maka kesatuan itu erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan yang merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan
di dalam wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Adapun tiga makna yang terdapat dalam persatuan dan kesatuan, yaitu yang pertama, menjalin kebersamaan serta saling melengkapi antara pihak satu dengan yang lainnya. Yang kedua, menjalin rasa terhadap kemanusiaan serta sikap toleransi dalam hidup berdampingan. Yang ketiga, menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, dan kepedulian untuk menolong, juga sikap nasionalisme. Masuk pada poin kedua, prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Prinsip persatuan ini terdiri atas 5, yaitu yang pertama ialah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Kita semua pasti tahu kan arti dari Bhinneka Tunggal Ika? Ada yang tahu? Ya, Berbeda-beda tapi tetap satu. baik, betul sekali Arnold. Jadi prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia itu merupakan bangsa yang memiliki keberagaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. Yang kedua ialah prinsip nasionalisme Indonesia. Prinsip nasionalisme Indonesia ini merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya. Nasionalisme Indonesia itu tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Kemudian prinsip yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Artinya setiap warga negara memiliki kebebasan, tapi bukan yang kebablasan. Kebebasan yang bertanggung jawab, yang dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta bangsa dan negara. Prinsip yang keempat ialah prinsip wawasan Nusantara. Ini merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dengan demikian, manusia Indonesia merasa satu, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Yang kelima, prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. Dari penyampaian materi dari Ibu mungkin ada yang belum dimengerti, ada yang Ibu berikan kesempatan untuk bertanya atau memberikan komentar. Dipersilakan. Yang bertanya, Ya, silakan. Mengapa dalam negara Indonesia harus ada persatuan dan kesatuan dalam satu negara? Baik, terima kasih. Terkait pertanyaan tadi, mengapa ada persatuan dan kesatuan dalam bangsa Indonesia? Betul begitu? Oke, baik. Mengapa Indonesia itu ada persatuan dan kesatuan? Kita mempunyai semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Negara Indonesia ini memiliki banyak kepulauan, memiliki banyak keberagaman suku, agama, adat istiadat, dan kebudayaan lainnya, sehingga harus ada persatuan sehingga tercapainya cita-cita bangsa Indonesia, yaitu persatuan Indonesia. Jadi masyarakat atau kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus mempunyai jiwa persatuan. Kita harus melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan dengan bergotong royong, itu sudah merupakan wujud persatuan kita. Mungkin itu yang Ibu bisa jelaskan. Mungkin Ibu akan membagi kalian ke dalam 2 kelompok. Silakan duduk dalam bentuk kelompoknya masing-masing. Paham maksud dari ini soal-soal yang terdapat dalam LKPD? Baik, silakan Ibu berikan waktu 15 menit untuk mencari informasi mengenai soal-soal yang ada pada LKPD.
sudah selesai. Pada kelompok 1 dipersilakan. Baik, di sini saya mewakili dari kelompok 1 bagaimana cara menjaga keragaman tersebut. Cara yang dilakukan untuk menjaga keragaman tersebut yang pertama menjaga toleransi antara umat beragama, tidak merendahkan agama atau suku lain. Ini seperti kira akan memberikan kepada teman saya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang berikut. Hal-hal apa saja yang dapat mempersatukan keberagaman yang ada? Kalau menurut kelompok kami, yaitu bahasa dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu saja dari kelompok kami. Kami persilakan kepada kelompok kedua untuk menjawab. Baik, terima kasih. Waktu yang disediakan para kelompok kami, saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab hasil dari diskusi kelompok kami. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, cara menjaga persatuan dan kesatuan. Di sini kami cara menjaga persatuan dan kesatuan adalah satu, menghindari sikap konfusisme, dan yang kedua menjaga toleransi antar umat beragama, dan yang ketiga adalah tidak merendahkan suku atau agama lain. Dan, yang kedua, prediksi yang terjadi jika Indonesia tanpa persatuan. Jika Indonesia tanpa persatuan itu negara Indonesia akan dilanda konflik sara dan negara Indonesia itu akan hancur, serta tujuan negara Indonesia tidak akan pernah tercapai. Baik, sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Sekarang masing-masing kelompok memberikan komentar atau tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok lain. Oke, baik. Sekian dari presentasi adik-adik. Presentasi kalian itu luar biasa. Berikan tepuk tangan untuk adik-adik. Baik, berdasarkan hasil diskusi tadi, Ibu minta beberapa orang memberikan kesimpulan dari hasil diskusi yang telah dilakukan. Ya, silakan. Saya akan memberi kesimpulan satu perwakilan dari kelompok 2. Ini dengan kesimpulan bahwa negara Indonesia tanpa persatuan tidak ada persatuan, maka tujuan dari negara Indonesia tidak tercapai. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi? Ya, silakan. Negara Indonesia terangkat kepulauan yang berbeda dari suku, agama, ras, dan agama. Maka dari itu, tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka bangsa Indonesia akan terpecah atau kacau. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesimpulan dari adik-adik kedua. Baik, Ibu akan menyimpulkan hasil kesimpulan dari adik-adik bahwa negara kita ini memiliki banyak pulau, memiliki banyak budaya, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya. Namun kita menjadi satu kesatuan yang utuh oleh semboyan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu juara. Di minggu depan kita akan mempelajari tentang bentuk keberagaman masyarakat Indonesia. Bisa dipelajari dan minggu depan kita akan bertemu lagi. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, Ibu minta salah satu pimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih atas partisipasi dari adik-adik semua. Sampai jumpa minggu depan. Salam, selamat siang.